Halo, perkenalkan nama saya Rian Vanka, NIM 172200367. Saya berasal dari Klaten, namun saya sekarang sedang berada di Jogja, dan saya sekarang sedang menempuh studi di Universitas Kristen Duta Wacana. Untuk lokasi persisnya, Universitas Kristen Duta Wacana itu terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5 sampai 25, Kota Baru, Kecamatan Gunung Kusuman, di Kota Yogyakarta. Sekarang saya sedang menempuh pembelajaran di Prodi Sistem Informasi, dan saya sekarang sudah pada semester 2. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur data array. Jadi array ini adalah merupakan sebuah variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan banyak nilai yang bertipe sama. Jadi array ini ketika kita membuat program kita hanya perlu menginput, kita hanya perlu mendeklarasi satu kali, namun variabel yang kita deklarasikan itu dapat menyimpan beberapa data. Nah, itu array. Namun untuk penggunaan array ini kita hanya bisa memasukkan satu tipe data. Jadi jika kita membuat variabel untuk data int, maka semua data yang masuk ke array tersebut hanya bisa int. Jika kita memasukkan tipe data string, maka semua data yang masuk hanya bisa menggunakan tipe data string, seperti itu. Oke. Jadi setiap nilai yang disimpan ke dalam array itu disebut elemen. Dan array ini juga biasanya digunakan untuk menyederhanakan sebuah program dengan struktur data yang sesuai. Biasanya bisa digunakan untuk mencetak data, mencari data, menginput data, dan lain-lain dan sebagainya. Jika programnya dibuat tepat, maka penggunaan array ini akan bisa sangat berguna sekali dalam banyak aspek, seperti itu. Oke, jadi ciri-ciri array yang pertama dia memiliki ukuran tertentu yang kita buat di awal. Jadi ketika kita membuat program, kita bisa menentukan ukuran array atau istilah lainnya itu banyak data yang bisa masuk ke dalam array tersebut. Jadi jika kita membuat ukuran arraynya hanya 5, maka data yang masuk juga bisa hanya 5 saja gitu. Selanjutnya, ukuran array tidak bisa diubah setelah dibuat. Jadi ketika kita membuat sebuah array, ketika program sudah dijalankan, maka ukurannya tidak bisa diganti, namun tetap bisa diedit melalui codingnya, seperti itu. Dan yang terakhir, ukuran array dapat diketahui dengan fungsi length. Jadi jika kita ingin mengetahui berapa sih array data yang bisa masuk ke dalam sebuah array tersebut, kita bisa menggunakan fungsi data titik length. Nanti akan keluar dalam bentuk int, seperti itu. Oke, selanjutnya penggunaan array. Penggunaan array ada 3. Yang pertama memasukkan data, yang kedua mencetak data, dan yang ketiga mencari data. Oke, jadi yang pertama kita bisa memasukkan data jika misalkan ada 5 kapasitas array, maka kita bisa memasukkan 5 jenis data ke dalam array tersebut. Selanjutnya kita juga bisa mencetak data. Jika dibandingkan dengan variabel biasa, mencetak data di dalam array itu bisa tergolong lebih mudah karena kita hanya perlu menggunakan fungsi for, dan nanti sudah akan secara otomatis mencetak datanya semuanya yang ada di dalam array, seperti itu. Yang terakhir, kita juga bisa mencari data. Misalkan kita di dalam sebuah array int, kita ingin mencari data dengan nilai 5. Itu bisa dilakukan, dan itu bisa digunakan juga untuk banyak hal lainnya, misalkan untuk mencari dan menghapus data. Jadi kita ingin menghapus data yang bernilai 5 tersebut, maka nanti bisa dicari dan dihapus secara otomatis dengan programnya, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ada contoh pembuatan array. Maaf, ini salah tulis, harus array. Jadi itu bisa dibuat menggunakan int kurung kotak data sama dengan new int kurung kotak 5. Jadi di sini saya membuat array dengan kapasitas 5 dan bertipe data int. Jadi semua data yang masuk ke situ hanya bisa int, seperti itu. Selanjutnya perbandingan sederhana penggunaan array. Jadi di sini saya membuat program yang sama 2 biji. Yang pertama menggunakan variabel biasa. Jadi kita menggunakan variabel data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Dan yang kedua kita menggunakan array 5, seperti itu. Oke, dari pertama kita bisa lihat
input datanya sama, harus input secara manual seperti itu masing-masing. Selanjutnya kita bisa lihat dari percetakannya, mencetak datanya. Kita bisa lihat yang dengan menggunakan variabel masing-masing, kita harus menulis nama variabel satu-satu dan dipisahkan dengan koma secara manual untuk mencetak masing-masing data yang ada. Namun untuk di arraynya kita bisa lihat kita hanya perlu menggunakan fungsi for, dan ia secara otomatis akan mencetak datanya dari baris ke 0 sampai baris ke 4 seperti itu. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat di baris paling bawah, itu kita bisa juga mencari data yang ada di dalam sebuah array. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mencari data bernilai 5 di sebuah array. Kita bisa lihat sendiri data yang bernilai 5 itu ada di baris ke 0, dan sekarang akan kita lihat outputnya. Oke, jadi dari outputnya untuk percetakan kurang lebih sama, bisa tercetak dengan rapi dua-duanya. Dan yang terakhir itu kita bisa menemukan datanya tadi yang bernilai 5 itu di baris 0. Secara otomatis kita bisa nyari. Jika untuk skala besar hal ini akan sangat berguna sekali, namun untuk hal ini mungkin belum terlalu kelihatan ya, soalnya cuma ada 5 data. Namun jika ada 100 data, kita harus mencari secara manual, itu pasti akan ribet. Jika kita menggunakan array, kita bisa melakukannya dengan mudah seperti itu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang penggunaan array yang pernah saya lakukan. Jadi, untuk penggunaan array, saya sudah pernah membuat beberapa program yang menggunakan array. Yang pertama itu tentang membuat daftar mahasiswa. Jadi, untuk daftar mahasiswa ini, nanti kita akan sambungkan kelas daftar mahasiswa yang berisi tentang array-nya dan beberapa metode-metode lainnya. Jadi, penggunaannya program ini adalah saya dengan memasukkan data-data saya ke user interface, nanti akan tersimpan di daftar mahasiswa seperti itu. Jadi penggunaan arahnya di sini adalah pada saat instansiasi ke user interface, nanti kita bisa menentukan jumlah array atau ukuran arraynya sendiri. Dan selain itu juga kita bisa memasukkan tiga data sekaligus ke dalam sebuah array. Jadi array ini tipe 3 dimensi seperti itu. Jadi nanti untuk sekali input bisa dimasukkan NIM, nama dan kota tempat tinggal kalau tidak salah. Itu bisa dimasukkan ke dalam satu array seperti itu. Jadi ini penggunaan array itu menurut saya itu sangat mempermudah sekali. Karena jika kita menggunakan variabel biasa, maka kita harus membuat variabel masing-masing NIM, kota dan nama masing-masing, dan itu pun belum jika ada banyak mahasiswa. Jadi kalau jika ada banyak mahasiswa mungkin nanti harus ada nama 1, nama 2, nama 3 dan lain-lain. Tapi jika kita menggunakan array, kita tidak perlu melakukan seperti itu, dan dia akan bisa data-datanya bisa akan masuk secara otomatis ke dalam array tersebut jika kapasitasnya belum penuh. Selanjutnya saya juga pernah membuat daftar buku, konsepnya sama dengan daftar mahasiswa, dan mengolah data INT itu selain kita bisa menginput datanya yang kemudian datanya masuk ke array, saya juga mempelajari bahwa dengan menggunakan array kita bisa mengurutkan data tersebut dari kecil yang sampai paling besar seperti itu, atau yang disebut dengan sorting data. Selain INT juga sorting data bisa dilakukan untuk string, dan nanti akan diurutkan secara alfabet seperti itu. Dan metode sorting data yang saya tahu itu baru ada 2, yaitu selection sort dan bubble sort. Tentu saja jika di dalam penggunaan program sehari-hari, tentu saja akan mempermudah, apalagi jika ada banyak data yang ada di sebuah database. Jadi jika ingin mencari data, mengurutkan data, mengurangi data, menggunakan array ini bisa sangat mudah sekali, dan penggunaannya bisa sangat simpel. Seperti itu yang saya dapatkan dari penggunaan array selama ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang object oriented programming dan hubungannya dengan array. Oke, jadi pertama, object oriented programming itu dia penting sekali buat array, karena jika tidak menggunakan itu pasti programnya akan terlihat lebih panjang dan pasti akan susah ketika ada kesalahan untuk menemukan kesalahannya di mana. Jadi object oriented programming ini digunakan untuk mempermudah pengerjaan serta mempermudah
jika ada perubahan dalam program tersebut. Jadi saya akan langsung praktekkan saja. Di sini saya sudah membuat kelas pelanggan. Jadi di sini saya akan membuat public string nama, public string ID, public kota. Saya buat huruf kecil saja. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat getter setter untuk masing-masing variabel. Saya buat getter setter untuk ID, kota, dan nama masing-masing seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat konstruktor sehingga bisa dipanggil ke kelas daftar pelanggan. Seperti ini, dan saya akan membuat listnya. Oke, jadi ini ada get nama, get ID, dan get kota. Seperti ini. Lalu saya membuat return daftar, dan sudah seperti ini, sudah jadi untuk kelas pelanggannya. Saya membuat getter setter masing-masing, get nama, get ID, get kota, set kota. Jadi di sini saya menggunakan ini agar bisa dipanggil ke kelas selanjutnya, yaitu daftar pelanggan, untuk mulai diolah datanya. Di sini saya belum membuat array karena arraynya akan dibuat di kelas selanjutnya, yaitu kelas daftar pelanggan. Seperti itu. Oke, jadi yang saya lakukan tadi adalah saya melakukan enkapsulasi ke string nama, string ID, dan string kota. Jadi di sini saya sudah membuat 3 variabel, yaitu variabel nama, variabel ID, dan variabel kota, yang dia merupakan adalah elemen-elemen dari pelanggan itu sendiri. Jadi di sini untuk meminimalisir adanya kesalahan dan risiko-risiko lain, saya menggunakan getter setter yang kemudian bisa dipanggil ke kelas selanjutnya, yaitu kelas daftar pelanggan. Seperti itu. Di sini saya menggunakan konstruktor sehingga jika kita pindah ke daftar pelanggan, kelas daftar pelanggan, data-datanya bisa dimasukkan kepada array yang nanti akan kita buat bersama-sama. Oke, kita masuk ke daftar pelanggan. Oke, jadi selanjutnya saya akan membuat kelas daftar pelanggan. Di sini saya pertama akan membuat array new data seperti ini. Maaf, seperti ini kita sudah membuat array pertama. Lalu selanjutnya saya akan membuat untuk penanda jumlahnya seperti ini. Penanda jumlah sudah. Lalu saya akan membuat jumlah array yang bisa kita masukkan ke dalam daftar pelanggan. Di
sini saya akan masukkan IMP array seperti ini, sehingga nanti ketika dimasukkan ke program antarmuka kita bisa tentukan jumlah array yang dimasukkan ada berapa. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membuat menentukannya this data array. Seperti ini, kita sudah menentukan jumlah array untuk pelanggannya. Lalu di sini saya juga akan menentukan nilai n di sini adalah 0, sehingga nanti jika ditambah kita memulai array dari array ke 0 seperti itu. Lalu di sini saya akan membuat public add pelanggan. Public void add pelanggan seperti ini. Nanti saya akan masuk ke kelas ke method add pelanggan. Di sini saya akan membuat konstruktor terlebih dahulu, string sesuai dengan yang di kelas sebelumnya, string nama, string id, string kotak seperti ini. Lalu kita akan melakukan instansiasi dari kelas sebelumnya, yaitu pelanggan, id kotak seperti ini. Lalu kita akan melakukan fungsi if this n lebih kecil dari this data length, maka ia akan memasukkan data yang sudah dimasukkan ke array tersebut, yaitu dengan this data n++ karena seperti ini. Lalu cast seperti ini. Lalu kita akan membuat fungsi else ini jika kasusnya array sudah penuh, this and this data, maka ia akan ini tidak usah pakai else seperti ini. Lalu ia akan melakukan system out print dan array sudah seperti ini. Jadi kita akan bahas ulang metode ini. Jadi metode add pelanggan ini digunakan untuk menambahkan elemen nama, id, dan kotak ke dalam satu nilai array seperti itu. Jadi nanti nama yang diinput, id yang diinput, dan kotak yang diinput itu dia akan masuk ke dalam satu nilai array, satu elemen array, dan nanti akan tersimpan datanya di array tersebut. Jadi di sini kita melakukan instansiasi karena kita mengambil data-data dari kelas pelanggan juga. Jadi nanti di sini di kelas daftar pelanggan ini kelas pelanggan pun bekerja gitu maksudnya. Oke. Di sini juga kita sudah membuat fungsi if else. Jadi kalau misalnya array masih ada, data bisa masuk. Kalau array sudah penuh, nanti ia tidak mengeluarkan simbol error array sudah penuh, tapi dia hanya akan menampilkan tulisan kalau array sudah penuh. Jadi program masih tetap berjalan, namun ada tulisan keluar array sudah penuh seperti itu. Lalu next kita akan membuat public void hapus pelanggan. Seperti ini. Sama kita melakukan if else lagi. If else if this n lebih besar dari 0, maka ia akan menghapus datanya. Sama dengan 0. Seperti ini. Selanjutnya untuk else-nya, ini maksudnya jika kasusnya emang dari awal area sudah tidak ada isinya, namun
penggunanya memencet tombol hapus. Seperti ini. Di sini mungkin akan saya tambahkan this. Sudah, kita sudah membuat add pelanggan dan del pelanggan. Saja kita akan membuat public string get pelanggan. Seperti ini, lalu kita akan membuat string baru, string str sama dengan isinya kosong karena nanti akan kita tambah-tambah. For i int i sama dengan 0, this n tidak lebih besar daripada this data length, lalu i plus plus sehingga terjadi loop seperti ini. str plus sama dengan, yaitu menambahkan nilai ke dalam string str yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, this data i tambah koma slash n seperti ini. Kalau nanti jadi akan menjadi seperti list. Lalu kita akan melakukan return nilai seperti ini, return str. Jadi di sini penjelasan untuk kelas kali ini adalah kita akan melakukan get pelanggan, yaitu mengambil semua nilai pelanggan yang ada. Jadi di sini karena kita membuat formatnya di kelas pelanggan itu, jadi ntar ada get nama, get id, get kota, di koma-koma dipisahin koma. Jadi untuk data selanjutnya saya kepikiran tuh meng-enter datanya, jadi nanti datanya akan dilanjutkan ke bawah seperti itu sehingga data tidak berantakan. Jadi nanti setiap ada data masuk, nanti data selanjutnya akan dicetak di bawahnya seperti itu. Oke, ada sedikit koreksi di sini, saya lupa menambahkan get pelanggan tadi. Nah ini, jadi di kelas pelanggan sebelumnya kita sudah membuat, jadi get nama dipisahkan koma, get id dipisahkan koma lagi, get kota. Kita akan masukkan ke sini, kita akan gunakan kelasnya, ini mungkin saya ganti saja namanya kali ya, get pelanggan biar tidak sama seperti ini. Jadi dia akan mengambil data dari kelas pelanggan seperti ini, lalu akan di list datanya menjadi seperti apa gitu. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang kelas pelanggan. Jadi di sini yang saya ingin tekankan adalah penggunaan OOP di dalam programming itu sangat berguna, apalagi jika kita menyangkutkan tentang array. Karena pengelolaan array itu akan terasa lebih mudah, akan jadi lebih mudah jika kita menggunakan OOP dan kelasnya tidak digabung. Sehingga jika kita membutuhkan, kita hanya butuh mengekspor dari kelas sebelumnya. Seperti ini. Saya di sini membuat kelas pelanggan dan daftar pelanggan dipisah karena pelanggan saya buat menjadi satu elemen sendiri, sehingga yang nanti akan disatukan di kelas daftar pelanggan dengan array. Jadi jika terjadi kesalahan di dalam programmingnya atau program tidak berjalan, kita bisa mengidentifikasi kesalahannya itu dengan lebih mudah karena ada dua kelas. Jika kesalahannya itu, nanti kita bisa mengidentifikasi kesalahannya itu ada di kelas pelanggan atau di kelas daftar pelanggan. Jika digabung, identifikasi kelasnya pasti akan lebih susah dan juga risikonya lebih besar karena bisa terjadi error. Sehingga lebih baik jika kita melakukan programming ini OOP dengan OOP dipisah seperti ini. Ya, kurang lebih itu tentang OOP. Oke, jadi saya selanjutnya akan menjelaskan tentang annotator dan aksesor. Jadi di sini di kelas pelanggan kita bisa lihat ada aksesor di sini, return nama. Ini adalah merupakan sebuah aksesor. Jadi kegunaan dari return nama ini adalah yang mengembalikan nilai variabel nama ke metode get nama. Jadi ketika metode get nama ini dipanggil ke kelas selanjutnya, ia akan menampilkan nilai variabel nama. Sama halnya dengan metode getter lainnya. Di sini ada return ID.
ia akan mengembalikan nilai variabel ID dan kota sama, yang kemudian akan dipanggil di kelas daftar pelanggan, yaitu di metode add pelanggan di sini. Ia akan dipanggil, lalu ia akan menampilkan variabel nama, ID, dan kota seperti itu. Lalu selanjutnya ada mutator di sini di metode get all pelanggan. Jadi mutator ini gunanya itu untuk mengubah nilai variabel. Jadi di sini saya menggunakan fungsi substring, yaitu untuk memotong nilai variabel yang sudah dimasukkan. Jadi untuk pada kasus ini, jika data dimasukkan, seharusnya secara otomatis dia akan menuliskan koma dan melakukan enter. Namun di sini karena saya menggunakan metode substring, jadi untuk data terakhir dia tidak akan menampilkan koma dan enter. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya saya akan membuat program antarmuka untuk kelas lari yang nanti akan saya buat. Jadi pertama di sini saya akan buat grid pane baru. Seperti ini. Lalu saya akan membuat set line yang terlebih dahulu ke post center seperti ini. Dan saya akan membuat set v-gap nya 10 saja dan hal gap-nya 10 juga. Seperti ini. Lalu saya akan membuat set padding-nya. Seperti ini. Lalu grid. Saya akan membuat judulnya mengelola array seperti ini. Saya akan mengatur maaf ini salah, ini text, itu set font, di set font saya akan menggunakan Arial rounded bold seperti ini. Font normal saja, ukuran 20, tambah tunggu satu lagi, tutup seperti ini. Lalu saya akan masukkan judulnya judul 0021. Terus selanjutnya saya akan membuat label pertama, label input, label new, label masukkan data seperti ini. Dan saya akan membuat text di sebelahnya, input text and new text field, isinya kosong, dan juga button tambah new button hanya plus gini saja, dan satu lagi button kurang. Terhapus new button. Di sini saya akan masukkan minus seperti itu saja. Lalu untuk memasukkan beberapa elemen ini saya akan menggunakan hardbox HB sama new hardbox. Di dalam HB saya akan masukkan children at all input label input txt tambah hapus ini. Lalu saya akan setting spacingnya, saya buat 10 seperti ini. Lalu jika kita run,
Sekitaran nanti akan keluar. Mau saya lupa masukkan ke dalam gridnya. Grid add HB 01 seperti ini. Nanti dia akan, saya lupa ngambil bibir dulu, lalu ya kalau seperti ini, kurang seperti ini. Masukkan data akan nanti masuk di sini, ditambah nanti dia keluar di bawahnya ada text field seperti itu. Next, ke bagian selanjutnya saya membuat text field output new text field, isinya kosong seperti itu. Lalu saya akan mengeluarkan text fieldnya ke output 02 seperti ini. Dan terakhir saya akan membuat button baru, yaitu button tutup. Terus seperti ini, dan saya akan membuat hub box karena saya ingin tombolnya ada di pojok kanan bawah. Saya hb1 get children add all. Saya tutup seperti ini. Lalu saya akan meletakkan, saya akan memberi set line dulu, sehingga nanti jika dimasukkan ke dalam antarmukanya bisa di pojok kanan. Baseline right, saya akan mengeluarkan tombolnya di kolom 1 baris 3 seperti ini. Lalu jika kita build dan run, nanti akan jadi seperti ini. Button close, ini biar bisa lebih bagus lagi. 1. Seperti ini. Jadi nanti data akan dimasukkan lewat ini text field, masukkan data ini, lalu dipencet plus, nanti dia akan menambah data ke dalam array yang nanti akan kita buat di kelas tarik, lalu akan ditampilkan di text field bawah, text field output ini yang di bawah. Jika data yang dihapus, nanti akan dipencet tombol minus ini, dan secara otomatis daftar yang dikeluarkan di text field output akan berkurang sesuai data yang dimasukkan terakhir. Seperti itu kurang lebihnya untuk antarmuka pengelola array. Oke, jadi selanjutnya saya akan membuat kelas tarik seperti yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Saya kerjakan di pre-lab nomor 7, saya akan buat ulang. Oke, jadi pertama saya akan membuat array terlebih dahulu, public int data seperti ini. Lalu saya akan membuat perhitungannya atau nanti yang akan nge-track datanya sampai kuantitas keberapa. Kita pakai intn seperti ini. Lalu saya akan membuat konstruktor untuk kelas tariknya itu dengan int array. Int array ini nanti berperan sebagai jumlah array yang bisa dimasukkan ke kelas tarik itu ada berapa gitu. Int array this data seperti ini. Lalu saya akan memberikan nilai n, karena n itu digunakan sebagai tracker datanya udah sampai data keberapa, maka akan dimulai dari 0 seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat kelas get data atau add data, yaitu untuk menambahkan jumlah data. Di sini konstruktornya saya akan untuk menambahkan memasukkan data. Di sini konstruktor saya akan menggunakan int nilai. Jadi nanti data yang dimasukkan ke dalam metode ini akan mengisi variabel nilai, lalu nanti akan dimasukkan ke dalam array.
array data. Itu public void, kita menggunakan if untuk jika datanya arraynya masih ada sisa tempat bisa masuk, kalau udah penuh tidak bisa masuk, seperti itu. This data balik seperti ini, maka this data is n++ dengan nilai seperti ini. Else ini digunakan ketika misalnya arraynya sudah penuh atau nilai n sudah menyentuh jumlah maksimal array sehingga arraynya tidak bisa dimasukkan. Seperti itu. Di sini ia akan mencetak array sudah penuh seperti ini. Maka selanjutnya saya akan membuat metode hapus data. Di sini tidak menggunakan konstruktor karena tidak ada inputan data yang masuk. Di sini kita menggunakan if else lagi. If is n lebih besar daripada 0, berarti ada data yang sudah ada data yang masuk. Ini this data minus this sama dengan 0, berarti datanya tidak ada. Kita memodifikasi data sebelumnya jadi 0, jadi tidak ada datanya, seperti itu. Alasan digunakan ketika belum ada data yang masuk, sehingga kalau mau dihapus tidak ada yang bisa dihapus. Array sudah kosong seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat metode get data. Public for string seperti ini. Lalu pertama saya akan membuat string baru, string daftar misalkan. Ini digunakan untuk ngelist data yang masuk jadi sebuah daftar seperti itu. Di sini saya akan menggunakan for i sama dengan 0 sampai i menyentuh this n atau jumlah data yang sudah masuk dalam array. Ia akan ngeloop untuk masukkan data. Daftar sama dengan this data i tambah koma seperti ini. Jadi nanti masing-masing i akan mulai dari 0 sampai maksimalnya itu nilai n atau jumlah data yang sudah masuk. Ia akan ngeloop untuk memasukkan data-data, misalkan dari data 1 nilainya berapa nanti akan dimasukkan ke daftarnya, terus sampai nilai n seperti itu. Lalu saya akan membuat if lagi di sini untuk memotong. Sebentar. If daftar length lebih besar daripada 0, berarti sudah ada data yang masuk. Daftar dengan daftar substring, yaitu untuk membagi string yang ada, and then daftar length -2. Jadi ini kenapa -2? -2 ini karena kita pada sebelumnya di fungsi for kita menambahkan koma di sini. Nah, itu sih kalau misalnya data terakhir seharusnya tidak ada koma lagi, makanya dibuat if seperti ini untuk memotong nilai daftar itu 2 dari belakang sehingga nanti komanya tidak akan tercetak seperti itu.
Lalu yang terakhir kita melakukan return ke daftar seperti ini. Oke, sebelumnya saya sudah membuat antarmuka sederhana. Antarmuka sederhana. Seperti ini antarmukanya. Antarmukanya seperti ini, jadi nanti bisa kita masukkan data, lalu dipencet plus, nanti dia akan muncul di sini daftar datanya, lalu dipencet minus untuk mengurangi data tersebut. Seperti itu. Kita build dulu masing-masing. Lalu sekarang saya akan melakukan instansiasi dari kelas Larik ke antarmukanya. Jadi sehingga fungsi-fungsi yang sudah ada di kelas Larik bisa digunakan di antarmukanya. Oke, instansiasi yang saya lakukan Larik LR sama dengan Larik, lalu nilai arraynya atau ukuran arraynya saya buat saja 20 seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat button tambahnya. Oke, jadi saya akan mengambil metode dari kelas sebelumnya, yaitu add data. Nah, yang nilai akan saya ambil dari input text field yang input integer parse int input txt get text. Seperti ini. Dengan otomatis dia akan mengambil data dari text field yang tentu saja dimasukkan oleh pengguna di antarmukanya dan mengubah jadi integer. Seperti itu. Lalu untuk menampilkan datanya saya akan menggunakan menggunakan metode getData. Set text lr getData seperti ini. Kita build dulu. Lalu akan kita coba saja. Misalkan 12 tambah dia akan muncul di sini. 17 tambah dia akan muncul di sini. 20 tambah dia akan muncul. 30 tambah dia akan muncul. Oke, untuk add data sudah bisa dilakukan. Saja untuk hapus data. Oke, jadi untuk tombol hapus set on action. Kita akan mengambil metode hapus data. Remove data seperti ini, lalu kita menampilkan lagi sama seperti tadi, set text lr get data. Seperti ini sudah selesai. Dan terakhir saya akan menambahkan saja ke tombol tutup sekalian. Seperti ini, tombol-tombolnya semua sudah ada fungsinya. Kita build dulu. Lalu kita akan coba run saja. 12, 18, 20, 28 seperti ini. Kita akan coba hapus satu. Dia akan menghapus satu dari belakang, satu data, dua data, tiga data, ntar kosong. Seperti ini. Jadi ini adalah penerapan dari kelas array yang dimasukkan ke antarmuka grafis. Kita tutup saja, sudah.
Oke, jadi di kelas Larik tadi saya menggunakan 3 metode, itu add data, remove data, dan get data. Masing-masing fungsinya, add data ini berfungsi untuk menambah data ke dalam array data ini, array data, seperti itu. Lalu remove data itu untuk menghapus data dari array yang sudah kita buat, dan get data itu untuk mengumpulkan semua nilai array yang sudah dimasukkan oleh pengguna dan digabung jadi satu daftar singkat seperti tadi. Seperti itu. Di sini kita menggunakan apa yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya kita terapkan dan programnya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, jadi begitu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga ini bermanfaat.